الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Jihad Al-Mukarram Ustaz Reza Ghifari dan Guru Haji Helmi selaku Dewan Penasehat DKM Masjid Nurul Jihad saya hormati, kemudian Ustaz Sopriyadi, kemudian bendahara, sekretaris, serta para imam, para muazzin dan bilal, dan juga berbuat seluruh bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin, hadirat para jamaah sekalian. Insyaallah ta'ala Allah jadikan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Allah jadikan kita berkah, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat, serta rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak mantu kita, cucu cicit kita semuanya saleh dan salihah, semuanya Allah jadikan orang-orang yang ahli ibadah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sesudah bangun dari tidur kita membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sekeluarga sesudah kami diwafatkan, wa ilaihid nusyur, dan kepada Allah kita semuanya akan dikumpulkan. Dan alhamdulillah kita masih hidup sekarang nih, dikasih umur panjang, dikasih badan sehat, dan lebih utama lagi digerakkan seluruh jiwa raga kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah, yang pahalanya satu kali salat subuh berjamaah adalah sama dengan halnya 27 kali sholat subuh sendirian, ya. Jadi 27 derajat itu maksudnya adalah satu kali berjamaah subuh itu sepadan atau setimpal dengan sholat subuh sendirian sebanyak 27 kali sholat subuh, berarti 27 hari. Jadi satu kali sholat subuh berjamaah sama juga 27 kali subuh yang kita kerjakan. Dan ditambah lagi dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk memudahkan jalan pengen masuk surga. Semuanya pengen masuk surga kan ya? Makanya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang pengen dimudahkan, dilancarkan perjalanannya menuju surga, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan pula jalannya baginya untuk menuntut ilmu. Jadi jalan menuntut ilmu, kita paksain diri kita. Orang lain enak tidur bukel, tahu-tahu bangun pagi-pagi jam 8, kita dingin-dingin kita bangun subuh berjamaah ditambah thalabul ilmi. Inilah salah satu jalan yang mempermudah kita untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu
Dalam hadis lain, orang yang membiasakan sholat subuh berjamaah maka akan diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dipermudah jalannya berjembat di atas siratal mustaqim. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini berada di bulan yang mulia, daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai awal pembuka gerbang pertama untuk menuju bulan suci Ramadan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab hurufnya terbagi tiga, Ro, Jim dan Ga. Ro-nya adalah rahmatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jimnya adalah jurmul abdi, banyaknya dosa daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ba-nya adalah birrullah, banyaknya kebaikan Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan Rajab. Pertama, ini bulan dikatakan bulan yang sangat peka, bulan yang sangat sensitif, di mana tiap-tiap kebaikan, satu kali kebaikan Allah balas daripada pahalanya sebanyak 40 kali lipat pahala satu kali kebaikan. Dan setiap hamba-hamba yang meminta ampun daripada dosa dan kesalahannya yang dia perbuat daripada sebelum bulan Rajab kemarin, ya, dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, itu dosa kita banyak tuh. Sehari semalam yang berasa, yang tidak berasa, yang tersembunyi dan rahasia. Ketika datang bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar gerbang ampunannya. Tentu bagi orang-orang yang meminta ampun di bulan Rajab, bulan yang dimuliakannya. Dan bulan Rajab ini memiliki satu amalan khusus. Istighfarnya juga berbeda. Jadi kalau istighfar di bulan lain kita membaca astagfirullahalazim atau astagfirullah atau astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Kalau di bulan Rajab istighfarnya khusus, yaitu rabbighfirli warhamni. Apal itu Pak? Apal enggak? Apal enggak? Ibu-ibu udah pasti apa? Coba kita baca bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ayo semangat, semangat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Nah, ini istighfar merangkap doa. Rabbighfirli maknanya, ya Allah ampunin semua dosa-dosa saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wa tub alayya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu. Itu maknanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika datang bulan Rajab, padahal beliau dosanya sudah diampuni, yang lalu maupun yang akan datang, dan sudah dijaminkan oleh Allah menjadi pembuka daripada 8 pintu surga. Surga tidak akan boleh dimasukin oleh Nabi yang jumlahnya 124.000, Rasul yang jumlahnya 313, Nabi yang 24 dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Tapi apa yang beliau lakukan di bulan Rajab?
beliau membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya setiap hari 70 kali. 70 kali. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, itu adalah sebuah kiasan. Seolah-olah Nabi ngomong begini, hai umatku, aku saja yang sudah melihat sorga, yang sudah melihat neraka, bukan hanya melihat, aku masuk ke dalamnya dari semua sorga. Aku melakukan perjalanan langit, dari langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha. Aku berjumpa dengan miliaran malaikat. Kemudian dosaku telah diampuni oleh Allah. Aku saja masih meminta ampun, masih meminta disayang, masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai umatku, kalau aku saja masih minta ampun, masih membaca istighfar bulan Rajab ini, maka kalian pun harus membaca supaya mendapatkan ampunan kasih sayang Allah Subhanahu. Kalau Nabi baca 70, kita jangan 70. Dosa kita banyak, bacanya 100. Berapa Pak? Berapa? 100. Tadi habis main subuh nih, pulang dari sini di rumah wirid tuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, paling 10 menit. Ntar habis johor, misalnya sholat jamaah, mau wirid di masjid boleh, habis beres doa umpamanya. Mau wirid di rumah boleh. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Ayo terus selama bulan Rajab. Maka Allah akan ampunin dosa kita, Allah akan kasihani kita. Tandanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Nah, sesudah membaca istighfar sebanyak 100 kali, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ada doa khususnya Bapak Ibu sekalian, yaitu doanya yang sering dibuat selawatan sama ibu-ibu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kalau ibu-ibu udah pada hafal tuh. Ini bapak-bapak bisa nggak itu Pak? Nyaut apa kalau ditanya? Ayo kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Jadi doanya habis membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100, doanya kita baca. Boleh pakai lagu atau baca biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berapa kali terserah. Sebanyak-banyak yang minta kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kalau ditambahin fi dinina wa dunyana wa ukhrana.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami. Bapak yang baca sendiri tuh, atau ibu yang baca sendiri. Itu makna kami di situ untuk ngajak laki, ngajak istri, atau ngajak anak, mantu, semuanya ke bawah. Jadi kita wakilkan tuh mereka semuanya agar kehidupannya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umurnya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Berarti ini doa sangat bagus sekali. Doa minta berkah dan panjang umur. Coba baca lagi bareng-bareng. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqam, dan hasilkanlah segala maksud dan tujuan kami. Apa maksud kita? Pengen badan sehat, penyakit pada minggat, duit banyak, anak pada nurun, laki sayang, bini sayang, gitu. Itu maksud kita tuh. Jadi dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tandanya kita minta ampun, kemudian minta dikasihani dari sebab kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta diberkahi hidup kita, keluarga kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta minta panjang umur untuk bisa puasa bareng-bareng, tarawih bareng-bareng di bulan suci Ramadan. Enak gak tuh? Bulan puasa, lakinya hidup, bininya hidup, mantunya hidup, anaknya hidup, cucunya hidup semua. Bukan hanya hidup, duitnya banyak. Iya kagak banyak, punya dah punya. Badannya sehat. Enak gak tuh, Bu? Enak kan? Kalau pengen kayak begitu, pengen enak, baca Rabbighfirli warhamni wa tub. Berapa kali tadi? 100. Nabi 70. Nabi menyontoin itu. Padahal mah Nabi kagak baca juga, Nabi mah kagak apa-apa. Tapi Nabi nyontoin. Kita udah dicontoin masih kagak baca. Bangetan melawan. Orang Nabi aja yang udah diampunin masih minta ampun. Kita belum diampunin udah kagak minta ampun. Ntar aja pas cabut nyawa ampun. Pas ke kuburan digabungin sama malaikat ampun. Jadi jangan sampai kita di kuburan tak ampun. Pada saat masih hidup kudu banyak minta ampun. Nah pas ini bulan Rajab minta ampunnya khusus. Rabbighfirli warhamni. Nah kemudian sesudah kita minta ampun Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, doanya minta berkah. Apa kronologisnya? Apa maksudnya? Apa maksud daripada jalannya? Jadi orang yang dosanya diampunin, orang itu pasti disayang sama Allah Subhanahu. Nah, dari sebab dosanya diampuni, kemudian dikasihani lantaran selama bulan Rajab 500 kali dia baca Rabbighfirli warhamni wa tub. Setiap habis sholat fardu, kan kalau cepet-cepet 5 kali 5 waktu kan gope. Dikali sebulan berapa itu? Ustaz Reja, sehari gope dikali sebulan berapa? 5 kali 3 15.000 ya. 15.000 kali itu minta ampun sebulan. Mustahil kagak diterima. Hasilnya kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu. Apa itu keberkahan? Al barakatu iza nazalat ta'ammad. Keberkahan itu kalau sudah diberikan itu merambah, melebar ke semuanya. Kalau orang sudah dikasih berkah, itu rizkinya yang dimakan bisa jadi menyembuhkan penyakit yang ada di badannya. Rizki yang berkah membuat semangat kita ibadah. Ini patokannya nih. Jadi jangan ngomong gue mau berkah hidup gue, tapi sembahyang kagak, cenderung munyengnya. Iya, kata orang Cipete, cenderung munyengnya. Kata gue mau berkah, gue mah sembahyang kagak, puasa kagak.
Jadi yang disebut berkah itu Bapak Ibu, rezeki yang dikasih Allah dimakan sama kita, emaknya babanya, dimakan sama anak mantu. Itu serumah itu tuh sama sembahyang pada demen, pada rajin sembahyang, rajin sholat. Subuh berangkat semuanya, mertuanya yang laki, mantunya semuanya berangkat. Sholat subuh berangkat semuanya, bininya lakinya ngikut semua. Puasa semuanya. Masya Allah, itu namanya rizkinya barokah. Jadi kalau ngomong gue mau berkah, yang sembahyang lakinya doang dewek, bininya kagak sembahyang. Mantu datang kagak sembahyang lagi nemenin. Waduh, itu celaka 12. Jadi begini kata ulama, sebuah rumah, andai kata di rumah itu penghuninya kagak ada yang sembahyang, itu rumah yang masuk ke dalamnya setan. Malaikat rahmat kagak masuk ke rumah itu, kagak. Sebab satupun kagak ada yang mengingat Allah Subhanahu. Tapi jika dalam satu rumah ada satu aja yang sembahyang, emaknya ke, babanya ke, mantunya ke. Jadi sebab satu orang ada yang sholat di rumah itu, maka semuanya kebagian rahmat yang dibawa oleh malaikat. Siapa itu malaikat rahmat? Malaikat yang ditugasin membagi-bagi rezeki atas perintah Allah, yang Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat Mikail. Hai Mikail, nih atur rezeki nih. Maka yang jalan tuh nganterin ke rumah kita semuanya adalah malaikatur rahmah, malaikat yang membawa kasih sayang berupa rezeki, kesehatan, ketenangan dan sesuatu yang enak-enak. Itu namanya yang nganterin malaikat roh. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita doang sholat dewek-dewek atau sholat sama bini doang, anak kagak pada sholat, mantu kagak pada sholat, jangan diantepin. Pertama dibilangin masih meleg aja kayak mesin giling, kagak bisa didorong. Doain, ini doa mustajab nih, dibaca apalagi di sujud terakhir. Kita punya anak, punya mantu kagak pada sembahyang, jangan tenang-tenang aja, ntar kita kalau mati berasa. Anak kagak pada sembahyang, mantu kagak pada sembahyang, kita di kuburan kagak ada yang datengin, bener nggak? Coba kita mati nih, kita mati. Anak mantu kagak ada yang sembahyang. Orang kalau kagak sembahyang, ingat gak ziarah kubur orang tuanya? Ingat gak Pak? Ingat, setahun sekali ngaurin kembang doang, udah kagak baca apa-apa. Tapi coba anak yang pada sembahyang, setiap waktu minimal walaupun dia ziarah kuburnya sebulan sekali, dia ingat. Apa yang dia baca? Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Segitu aja tuh anak sama mantu baca doa kayak gitu, habis semua dosa kita dibabat sama doa tadi tuh. Maka berbahagialah mertua dan orang tua yang punya mantu, punya anak pada sholat 5 waktu. Jadi kalau dibilangin udah tapi masih kagak ngeladenin, doain, yaitu doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal. Hafal nggak? Kagak kalian. Hafal nggak? Kalau kagak hafal saya ajarin nih. Rabbi gfirli wa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal belum? Belum? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayo coba. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana. Coba ikutin dah. Rabbi ja'alni. Ayo. Kencangin apa suaranya biar uratnya pada ketarik gitu. Biar otaknya fresh.
Rabbi ja'alni. Kalau manggil cewek jangan cepat suaranya. Ayo neng. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal Pak? Hafal belum? Ibu udah hafal Bu? Ayo coba lagi. Ikutin saya dulu ya. Rabbi ja'alni. Mangap, mujam, mangap. Jangan mingkem. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayo sekarang bersama-sama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, kalau udah hafal itu cara bacanya, cara berdoanya habis sholat boleh. Ya, kalau pengen mustajab sujud terakhir. Sujud terakhir baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Sujud terakhir. Jadi sujud terakhir sesudah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali ditambahin dengan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah Allah jadikan sesudah kita meninggal, umpamanya kalau masih pada hidup tuh anak mantu disuruh sembahyang susah karena kita sering baca doa ini nih, mertuanya atau orang tuanya Allah kasih hidayah pas kita udah meninggal pada mau sembahyang. Alhamdulillah. Tuh begitu maksudnya Pak. Jadi doa mah enggak sekarang dibaca terus sekarang dijabak agak. Jadi dilihat sama Allah semangatnya, rutinnya gitu. Jadi antara dua pilihannya nih. Mintanya diijabah kita masih pada hidup, atau pilihan kedua pas kita meninggal, anak mantu cucu yang sebelumnya disuruh sembahyang susah banget, pas kita udah meninggal pada insaf, pada sadar, pada tobat, pada mau sholat. Alhamdulillah. Kalau anak mantu semuanya udah pada mau sholat, kita di kuburan berbahagia. Walaupun dosa kita banyak, habis digempurin sama anak, mantu, sama cucu, semuanya itu beruntungnya. Tapi kalau kita cuma sembahyang doang, kita doain sembahyang dewek Pak. Bini kagak sembahyang, anak kagak sembahyang, mantu kagak sembahyang. Itu di kuburan tergantung. Kalau emang kita matinya husnul khotimah aman walaupun kagak dijarain juga. Kalau matinya husnul, walaupun kagak didoain, umpamanya kagak dijarahin, aman, bebas sudah. Tapi kalau kita matinya suul khotimah, maksudnya dosa kita masih ke bawah banyak. Terus sepeninggal kita keluarga satu pun kagak ada yang sembahyang, kita di alam kubur menderita selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya ini pas tepat di bulan Rajab kita banyak minta ampun kepada Allah, membaca Rabbighfirli. Masih ingat enggak? Rabbighfirli warhamni watub. Berapa kali? Kapan bacanya? Setiap habis sholat 5 waktu. Terus doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu dibaca. Maka insyaallah segala dosa kita semuanya diampuni di bulan Rajab. Rezeki dikasih berkah. Tadi berkah itu rezeki yang kita makan, yang dimakan sama anak, sama mantu, sama cucu, semuanya menggerakkan mereka semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bulan Rajab, gerbang awal dibukakan lebar-lebar bagi hambanya yang mau minta ampun dengan membaca istighfar khusus yang tadi saya ajarin. Kemudian minta berkah,
di bulan Sya'ban, bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, minta panjang umur sampai bulan suci Ramadan, tarawih bareng-bareng, kemudian puasa bersama-sama. Semoga dijadikan itu semua ijabah atas doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo untuk mengingat supaya nanti habis dari sini ingat untuk baca istighfar bulan Rajab. Sebelum doa kita baca 10 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. 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 Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.